Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Sabar dipimpin untuk teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Pak Nanda mulai, Pak Nanda absen dulu ya untuk hari ini ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya ini ya? Ada semua, Hadir Pak. semua, Pak. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Sehat ya? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Ya, Pak. Wah, Udah. Mbak Uli kayaknya ini sarapannya banyak sekali ya ini ya. Karena wajahnya ceria sekali ini. Ya, Pak. Ya, coba kita tepuk PPK dulu ya, biar lebih semangat semuanya. Ya, tepuk PPK. Religius, Religius, nasionalis, 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 mandiri, mandiri, gotong royong, gotong gotong royong, royong, integritas. integritas. Iya. Hafal semua ya, pinter-pinter semua anaknya Pak Nanda ini. Ya, sebelumnya biar lebih semangat lagi, biar kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Pak Nanda ajak bernyanyi dulu ya. Kita nanti bernyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Yuk, kita bernyanyi bersama dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia, 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 tanah tanah airku. Aku airku. berjanji Aku berjanji padamu, menjunjung tanah menjunjung tanah airku, tanah airku, airku tanah Indonesia. Indonesia. Iya. Oke, udah semangat semua hari ini? Habis bernyanyi? Semangat, Pak. Wah, semangat ya. Nah, kita kan memang dari Sabang sampai Merauke ya. Itu berjajar pulau-pulau berbeda-beda. Ada Pulau Jawa, ada yang dari... Oh ya, kalau Mbak Uli ini pindahan dari itu ya, dari Sumatera ya ini ya? Iya, Pak. Wah, ini dari Medan ya ini? Iya, Pak. Dari Medan. Wah, ya kalau di sini kan di Jawa mungkin agak berbeda ya bahasanya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa menyesuaikan. Karena memang Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke banyak sekali budayanya dan juga sukunya juga ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, masih ingat materi-materi yang kemarin semua? Ya, kemarin kan kita belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, kita nanti akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Nah, masih ingat Mas Sabar? Ingat, Pak. Oh ya. Nih, kita nanti akan lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tematik kelas 4, tema 4 yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 3. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran 3. Nah, pada hari ini nanti kita akan belajar apa saja. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, nanti dengan mengamati slide PowerPoint, kalian semua nanti bisa menjelaskan karya 3 dimensi wayang kartun dengan tepat.
Nah, kemudian yang kedua, dengan mengamati slide PowerPoint, kalian nanti juga bisa menguraikan langkah pembuatan karya 3 dimensi wayang kartun dengan tepat. Kemudian, yang ketiga, dengan diskusi, kalian nanti bisa merencanakan pembuatan karya 3 dimensi wayang kartun sesuai dengan tokoh cerita dongeng dengan sistematis. Kemudian yang keempat, nanti dengan diskusi, kalian semua bisa membuat karya 3 dimensi wayang kartun sesuai tokoh cerita dongeng. Kemudian yang kelima, nanti kalian dengan bercerita, kalian nanti bisa menguraikan sifat-sifat tokoh berdasarkan cerita dongeng dengan tepat. Kemudian yang keenam, dengan bercerita, kalian nanti bisa membandingkan sikap tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita dongeng dengan tepat. Kemudian yang ketujuh, nanti dengan menggunakan wayang kartun, kalian bisa menceritakan dongeng secara lisan di depan kelas dengan baik. Dan tujuan yang terakhir untuk pembelajaran hari ini, yaitu dengan bercerita, kalian nanti bisa mengomunikasikan pendapat pribadi mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh secara lisan dengan tepat. Nah, di sini nanti kalian harus semangat ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini biar nanti kalian bisa mengikuti dengan baik karena nanti Pak Nanda juga akan nilai kalian, nanti ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Siap semua anak-anak? Siap, Pak. Oh ya. Nah, di sini nanti yang pertama, kalian akan Pak Nanda lihatkan. Nah, apa itu karya 3 dimensi wayang kartun ya, biar kalian tahu. Nah, mungkin ada yang pernah tahu wayang kartun seperti ini, anak-anak? Pak. Pernah lihat? Pernah, Pak. Kenapa? Mas Sabar lihat di mana seperti ini? Oh, saya lihatnya di TV, Pak. Oh, di TV. Kalau Mbak Uli? Iya. Lihat di TV juga, Pak. Oh, ya. Kira-kira kayak gini tuh namanya apa tadi? Wayang. Ya, namanya adalah Wayang kartun. iya, wayang Wayang kartun. kartun. Nah, nih Pak Nanda jelaskan ya, biar kalian tahu. Jadi wayang kartun ini adalah suatu benda tiruan dari bentuk manusia atau binatang yang terbuat dari kardus, kulit, atau seng dan berpenampilan lucu. Nah, wayang kartun ini berbentuk seperti wayang pada umumnya. Nah, kalau di sini, kalau di Jawa kan kita tahu ya, budaya kita salah satunya adalah wayang. Nah, tetapi ini wayangnya beda. Wayangnya ini terbuat dari kardus atau kertas dan kemudian diberi kayu sebagai pegangan untuk memainkannya. Nah, ini untuk apa toh, Pak? Nah, nanti biar kalian tahu, ikuti saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kalian nanti akan Pak Nanda ajak untuk membuat. Kira-kira bisa nggak buat seperti ini, anak-anak? Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Mbak Bisa. Lisna ini kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Wah, bisa ya. Senang nggak membuat Ajar ya, seperti Pak, ini kira-kira nanti? Mau, Pak. Oh, mau ya? Nah, nih Pak Nanda beritahu dulu cara membuatnya. Ini gampang sekali ya cara membuatnya. Nah, kemarin kan kalian sudah Pak Nanda suruh untuk menyiapkan alat dan bahan kan? Udah, Pak. Sudah, Ya, Pak. sudah disiapkan semua? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, kita nanti tinggal membuatnya ya. Dan Pak Nanda beritahu dulu caranya. Nih, kemarin yang kalian siapkan kan alat dan bahannya. Kemarin Pak Nanda suruh untuk menyiapkan pensil, kemudian gunting, kemudian cutter atau pisau pemotong, kemudian tang. Dan bahannya adalah boleh memakai kardus bekas atau boleh pakai styrofoam, bebas ya. Yang penting kalian punyanya apa ya. Kemudian yang kedua bisa pakai lem atau isolasi bolak-balik. Kemudian ada stik kayu bebas juga, kayu bekas juga boleh dipakai atau mungkin tusuk sate atau apa boleh ya. Kemudian ada gambar kartun yang dicetak. Nah, kemarin Pak Nanda berikan gambar 2 udah dicetak kemarin. Sudah, Pak. Sudah, Gambar apa Pak. kemarin, anak-anak?
Oh ya, belalang sama semut, Pak. Iya, gambar belalang dan semut. Ya, Semut. udah dicetak semua kan? Sudah, Dapat. Pak. Sudah, ya, sip, bagus sekali ya. Nanti kita tinggal praktek saja untuk membuatnya. Nah, yang terakhir adalah bahannya kawat. Oke, nah, biar kalian tahu, tolong disimak baik-baik. Bagaimana caranya? Nah, di sini Pak Nanda ajarkan ya. Ini adalah tahapan untuk pembuatan wayang kartun. Ya, disimak baik-baik biar nanti bisa buat ya. Nih, yang pertama. Nah, kemarin Pak Nanda suruh kalian untuk mencetak gambar. Gambarnya adalah gambar semut dan gambar belalang. Sudah kalian cetak. Nah, di sini cara yang pertama adalah pilih gambar kartun yang akan digunakan untuk wayang kartun, kemudian dicetak sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, karena kemarin kalian disuruh Pak Nanda untuk gambar semut dan belalang, ya yang dicetak adalah semut dan belalang. Ada 2 lembar ya kemarin ya. Kemudian untuk langkah yang kedua, nah kemudian kalian gunting gambarnya tadi seperti ini. Nah, digunting sampai membentuk gambar yang kalian inginkan seperti ini. Nah, kemudian cara yang ketiga, nanti kalian buat pola gambar di atas kardus atau boleh styrofoam dengan menjiplak hasil guntingan gambar tadi. Seperti gambar ini ya. Nanti kalian gambar dulu di kardus atau styrofoam. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian potong gambar yang ada di kardus atau styrofoam itu menggunakan cutter. Nah, jadilah seperti ini nanti. Kemudian untuk langkah yang kelima, berikan lem atau isolasi bolak-balik pada hasil guntingan cetakan tadi, kemudian tempelkan pada kardus yang sudah dipotong atau styrofoam yang sudah dipotong. Nah, jadilah nanti seperti pada gambar di sini. Nah, yang terakhir, nanti silahkan pasang stik kayu kalian. Boleh kayu bekas ataupun mungkin kayu yang sudah kalian bentuk sendiri dengan baik. Boleh. Nanti silahkan kalian tempelkan. Ya, kalian pasang pada wayang kartun kalian dengan menggunakan kawat. Nah, seperti ini. Kira-kira kalian semua bisa nggak anak-anak? Bisa, Pak. Mudah ya cara Bisa, buatnya ya? Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ya, nanti kita akan membuat itu ya. Tetapi sebelum kita buat itu, kita bagi kelompok dulu ya. Karena jumlah siswa kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita nanti bagi 2 kelompok ya. Yang satu kelompok ada 2 anak, yang satu kelompok ada 3 anak. Nah, silakan nanti masuk ke breakout room ya. Setelah Pak Nanda berikan kesempatan untuk join ke breakout room. Nah, tapi sebelum itu, Pak Nanda beritahu dulu ya, untuk petunjuk atau rambu-rambu dalam menyusun atau membuat wayang kartun pada hari ini. Nanti Pak Nanda berikan waktu hanya sekitar 40 menit. Kira-kira bisa nggak 40 menit buat itu? Bisa, Pak. Bisa ya semuanya Bisa, ya? Pak. 40 Bisa, menit ya? bisa. Bisa, Pak. Anak Pak Nanda kan Bisa. pinter-pinter semua nih. Nah, nanti selain itu, temanya jangan lupa. Kemarin kan gambar sudah Pak Nanda siapkan, yaitu ada semut dan belalang. Nanti dibuat semut dan belalang ya. Seperti itu ya. Nah, silahkan Iya, nanti Pak. kalian rencanakan. Yang satu bikin semut, yang satu bikin belalang. Ya, yang 3 orang atau 3 anak, nanti yang 2 belalang, yang 1 semut. Nanti silahkan kalian diskusikan sendiri di breakout room ya. Sudah siap semua ya? Udah, Pak. Iya, Pak. Ya, silahkan nanti setelah kalian diskusikan, sekalian kalian langsung buat ya. Dibuat siapa yang buat belalang siapa, yang buat semut siapa, seperti itu ya. Nanti setelah selesai, maka nanti akan Pak Nanda kembalikan lagi di seperti semula seperti ini. Nanti kita presentasikan hasil dari wayang kartun yang telah kalian buat seperti apa. Sudah siap semua ya? Sudah, Iya, Pak. Pak. Ya, silahkan masuk ke kelompok masing-masing ya. Nih, saya masukkan. Silahkan join semua. Nah,
Nih ya, nanti kelompoknya Mbak Uli sama Mas Sabar ya. Yang bikin belalang siapa? Saya, Pak. Oh, yang bikin semut Mas Sabar berarti ya. Saya Pak. Ya, Iya Pak. silakan dibuat sekarang ya. Seperti yang ada di LKPD 1 yang sudah Pak Nanda kirimkan melalui chat tadi ya. Ya, anak-anak udah selesai semua tadi untuk buat wayangnya. Sudah, Pak. Ya, nanti kita lihatkan ya hasilnya ya. Ini Pak Nanda juga udah selesai nih. Nah, nih Pak Nanda juga udah selesai. Kalian juga udah selesai semua kan? Sudah, Pak. Ya, nanti diperlihatkan. Coba punyanya Mas Sabar mana? Oh ya, Ya, ini Pak. ya udah bagus tuh ya, sama dengan punyanya Pak Nanda ya. Mana punya? Iya. Lebih bagus punya Bapak ini. Ya, kelompoknya Mas Sabar tadi dengan siapa? Dengan Bu Uli Pak. Dengan Mbak Uli ya. Ya, Mbak Iya. Uli. Mana punya Mbak Uli? Pak. Oh ya, bagus. Punya Mbak Lisna ini mana? Punya Mbak Lisna ini. Pak, Oh ini ya. Pak. Wih, keren sekali nih. Iya, ya, bagus Iya ya. Pak. Punyanya Mbak Atirani mana? Ini Wah, iya. Pak. Wah, itu juga bagus. Ternyata hebat-hebat ya. Wah, tuh ternyata hebat-hebat bikinnya ya, anak-anak Pak Ini Nanda untuk ya. kelompok kami tadi Pak. Oh iya. Punya Mbak Ya. Meriani mana hasilnya? Ini Pak. Oh iya, bagus semua ya. Ternyata hebat-hebat. Malah dengan punya Pak Nanda mungkin ya, oh udah hampir sama semua ya ini ya. Kreatif semua ternyata anak-anaknya Pak Nanda. Ya, ya anak-anak semua sudah saya kirim untuk LKPD 2-nya, udah dibuka semua. Sudah, Pak. Sudah Udah ya. Pak. Jadi download semua ya. Sudah Pak. Ya, di situ udah ada panduannya untuk LKPD-nya. Nah, yang pertama kalian disuruh untuk membaca dulu. Silahkan kalian baca dulu dan juga pahami ya. Sekarang ya, dibaca dalam hati, kemudian dipahami isinya. Tentang apa itu? Dan Semut semut. dan belalang Pak. Ya, Semut dan belalang Pak. bacaannya atau ceritanya semut dan belalang. Silahkan dibaca dulu ya, dan juga dipahami. Ya, sudah selesai? Pak. Sudah Ya, ya. Pak. Oke. Nah, Pak. habis ini kalian akan Pak Nanda kembalikan ke kelompok kalian masing-masing melalui breakout room. Dan di situ nanti tolong kalian berdiskusi ya, berdiskusi sesuai dengan petunjuk LKPD 2 itu. Kalian berdiskusi untuk membagi tokohnya kan sudah dibagi tadi. Seperti contoh di kelompok 1 tadi ada Mbak Uli sebagai belalang, kemudian Mas Sabar sebagai semut ya tadi ya. Nah, nanti silahkan di situ di bawahnya ada dialog percakapan. Nah, dialog percakapan itu kalian baca sesuai dengan tokoh yang akan kalian perankan. Kemudian kalian berlatih. Setelah berlatih, nanti kalian akan maju per kelompok. Gitu ya. Paham semuanya? Pak. Ya, Pak. Pak Nanda kembalikan ke breakout room dulu ya, biar nanti bisa saling berdiskusi ya. Ya, sabar, kita latihan dulu yuk nanti sebelum presentasi. Ya, iya Bu. Hai Mut, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mengumpulkan makanan Lang. Untuk apa Mut? Kan di hutan ini banyak makanan, masih banyak. Iya Lang, tapi aku menyimpan makananku untuk persiapan musim dingin nanti. Musim dingin kan masih lama Mut. Lebih baik kita bersenang-senang dulu. Aku harus tetap bekerja. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya.
Ya, anak-anak, gimana? Sudah diskusi semua tadi? Sudah, Pak. Ya, udah siap semua buat maju bercerita? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Wah, sepertinya Mbak Uli ini semangat sekali nih. Sepertinya udah pengen sekali untuk menceritakan ceritanya tadi ya. Mbak Uli udah siap? Iya, Pak. Ya, habis ini maju per kelompok sambil menggunakan wayang kartun yang telah kalian buat ya. Nanti sambil digayakan ya, digunakan. Ya, silahkan kelompoknya Mbak Uli dulu ya. Dengan siapa Mbak Uli? Saya sama Sabar, Pak. Oh, dengan Mas Sabar ya. Udah siap Mas Sabar? Ya Pak. Udah Pak. Oh ya, Pak Nanda minta tolong sama Mbak Lisna ini ya, nanti yang bacain narasi ya. Nah, biar Iya, nanti Pak. Mbak Uli sama Mas Sabar biar saling bercerita ya. Jadi nanti ceritanya silahkan dengan kata-kata Mbak Uli dan Mas Sabar sendiri ya. Tadi hanya sebagai panduan, nanti silahkan bercerita boleh. Yang penting jangan sampai keluar dari cerita. Gitu ya. Bisa ya Mbak Uli sama Mas Sabar ya? Siap ya? Iya Pak, siap Pak. Ya, silahkan. Ayo dimulai dari Mbak Lisna ini. Nanti dibaca narisnya dulu. Ini biar Pak Nanda Ya, sambil... kita mulai ya. Ya. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang rajin. Setiap hari semut kecil ini selalu berusaha mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Hai, Mut. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mengumpulkan makanan, Lang. Untuk apa? Kan di hutan ini makanannya masih banyak. Iya, Lang, tapi aku menyimpan makananku untuk persiapan musim dingin nanti. Hahaha, musim dingin kan masih lama, Mut. Lebih baik kita bersenang-senang dulu. Aku harus Sang tetap semut tidak bekerja. memperdulikan belalang yang sedang bermalas-malasan. Dia tidak bekerja untuk mengumpulkan makanan. Aku harus tetap bekerja. Semut, nggak pernah dengar lagu buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk mengumpulkan makanan dan sementara belalang asik bermain gitar dan bermalas-malasan. Musim dingin pun tiba. Persediaan makanan sang belalang pun sudah habis. Mut, Iya, Lang. tolong berikan aku sedikit makananmu, aku lapar ini. Pergilah, cari sendiri makananmu. Belalang pun pergi untuk mencari makanan, tetapi dia tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Ketika belalang hampir mati karena kelaparan, semut pun menolongnya dan memberikan makanan kepadanya. Ya, Pak. Ya Pak, gitu kan Pak? Selesai, Ya, Pak. tepuk tangan buat Mas Sabar dan Mbak Uli. Hebat sekali ya ternyata ya. Wah, ternyata bisa nyanyi juga Mbak Uli ya. Tadi nyanyi apa Mbak Uli tadi? Buat apa susah Pak? Oh iya, buat apa susah ya? Wah, ternyata hebat-hebat sekali ya anaknya Pak Nanda ini ya. Padahal kemarin nggak berani maju Mbak Uli sama Mas Sabar ini. Kemarin kayaknya diam aja, sekarang ternyata udah pinter sekali ya. Bisa ya. Gimana? Enak pakai wayangnya tadi Mbak Uli? Enak Pak. Bisa bantu Kayak Mbak kita Uli enggak? kayak main, kayak kita kayak seolah-olah kayak main gitu Pak, kayak di film-film gitu Pak. Oh, kayak itu ya, apa namanya? Kayak dalang ya. Tahu dalang? Yang di Jawa Iya, itu ya. Yang kita di Jawa itu kan budayanya pakai dalang yang sedang bercerita. Nah, Mas Sabar tadi juga gimana Mas Sabar? Seneng Asik, Mas Sabar? Pak, buat yang senang, Pak. Ya. Oke, ternyata hebat-hebat semuanya ya. Oke. Langsung saya tanya aja ya untuk Mbak Uli tadi kan udah maju ya. Gimana menurut Mbak Uli dari kedua tokoh ini siapa yang bisa kita contoh? Nah, sifat siapa yang bisa kita contoh kira-kira Mbak Uli? Si semut Pak, semut dia rajin Pak. Selain rajin apa Mbak Uli? Kenapa bisa dicontoh?
Bekerja keras. Oh iya, bekerja keras ya, itu bawa apa itu Mbak Uli itu? Coba dilihat gambarnya. Bawa, Bawain apa, kue itu ya Pak ya? ya, ambil makanan terus tiap hari. Iya, Kalau makanan terus. yang belalang ini gimana Mbak Uli? Bisa dicontoh enggak ini Mbak Uli? Cuman main-main aja Pak, asik Iya, nyanyi-nyanyi aja dia Pak. malas-malasan ya. Mas Malas-malas. Sabar, coba siapa yang bisa dicontoh ini Mas Sabar? Belalang atau semut Mas Sabar? Semut, Pak. Kenapa kok semut? Semut apa rajin bekerja, Pak. Kalau Ya, belalang kalau dia malas, Pak. oh iya, benar sekali ya. Jadi semuanya ya anak-anak ya, yang bisa dicontoh itu adalah si semut. Dia selalu rajin bekerja setiap hari. Tadi si belalang meremehkan ya sama si semut ya. Dikira buat apa toh harus kerja keras, buat apa harus nyimpan makanan, makanan masih banyak. Ternyata setelah musim dingin kehabisan. Dan akhirnya belalang pun mau mati ya karena nggak dapat makanan. Tapi ternyata sifatnya semut ini, selain dia bekerja keras, selain dia rajin, ternyata dia juga peduli dengan temannya, peduli dengan orang lain, peduli dengan belalang ya tadi ya. Ternyata masih tetap bantu walaupun diejek setiap hari ya. Semut ini memang sangat pintar ya, sangat hebat, bisa dicontoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu ya. Semuanya tadi udah bercerita, udah pinter-pinter semua. Ternyata Pak Nanda kaget ya. Ternyata hebat-hebat semua anaknya Pak Nanda ya. Wah, yang biasanya Mas Sabar tuh hanya diam aja kalau di kelas ya. Nggak berani ngomong. Ternyata kalau cerita juga pinter loh ya. Pak Nanda nggak tahu. Ya, Mbak Lisna ini juga ternyata hebat ya. Dia ternyata juga bisa membaca dengan intonasi yang bagus, sesuai. Wah, keren sekali ya. Pak Nanda sangat bangga dengan anak-anak Pak Nanda semua ini. Mbak Uli, Mbak Meriani, Mbak Tirani, Mbak Listiani, dan Mas Sabar semuanya pinter-pinter semua. Pak Nanda senang sekali loh punya murid-murid kalian ini ya. Ya, coba Pak Nanda mau tanya lagi, masih ingat enggak? Pembelajaran pada pagi hari ini tadi apa saja? Yuk sebutkan. Satu. Pembuatan wayang. Oh, pembuatan wayang kartun tadi. Ya. Membaca cerita Oh, membaca semut dan cerita belalang, Pak. dongeng. Ya, terus tadi selain itu ada juga apa tadi tentang sifat? Sifat belalang yang pemalas, Pak. Oh, sifat belalang yang pemalas. Iya, Mbak Atirani, pinter sekali ternyata. Nah, tadi ada juga satunya sifatnya siapa tadi? Semut, Semut, Pak. Oh, si semut tadi gimana sifatnya? Kerja keras. Iya, bekerja keras, hebat ya. Bisa kita contoh ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah hari ini tadi selain kita sudah bisa membuat wayang kartun, kita juga sudah bisa bercerita ya. Nah, kemudian nanti Pak Nanda pengen lihat kemampuan kalian ya, apakah sudah benar-benar memahami pembelajaran pada pagi hari ini tadi. Habis ini anak-anak Pak Nanda kirim itu ya Google Form soal evaluasi, nanti silahkan dikerjakan ya. Nanti soal-soalnya sesuai dengan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nanti dikerjakan dengan baik biar nanti bisa mendapatkan nilai 100 ya. Bisa semua? Bisa Pak. Semangat semua untuk mengerjakan? Semangat Pak. Semangat, Pak. Wah, oh, anak-anak Pak Nanda ini memang hebat sekali ya. Semangat semua. Oke. Nah, silahkan dikerjakan soal evaluasi yang Pak Nanda kirim melalui Google Form ya. Sudah selesai mengerjakan semua anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Pak. Ya, kalau sudah, nanti biar Pak Nanda lihat ya hasil dari kerjaan kalian. Semoga semuanya bisa mendapatkan nilai 100 semua ya. Untuk hari ini, pembelajaran sudah Pak Nanda cukupan sekian ya, karena jamnya sudah habis. Besok jangan lupa kalian dilanjut untuk pembelajaran tematik selanjutnya, yaitu tema berapa? Tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, gitu ya. Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin Mas Sabar kembali. Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Ya, terima kasih untuk hari ini Pak Nanda, cukupkan sekian ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.